Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan kami memperkenalkan kelompok 5. Kami di sini akan mempresentasikan mengenai a priori algoritma. Yang beranggotakan saya sendiri, Ina Mawaddah, Muhammad Rahan Johari, Wahyu Setiaji, Muhammad Haida Taqiyuddin, Muhammad Nur Anas Jamil, dan Samsudin Nur Hanifi. Sekarang saya akan persilakan kepada Muhammad Nur Anas Jamil untuk menjelaskan latar belakang dari materi berikut. Nah, untuk latar belakang, dalam era digital ini, data adalah aset berharga untuk pengambilan keputusan yang lebih baik dan terarah. Analisis asosiasi banyak digunakan untuk menemukan pola atau hubungan menarik dalam dataset, khususnya di industri otomotif. Pemahaman perilaku konsumen ini vital untuk strategi pemasaran yang lebih efektif. Penelitian ini menggunakan algoritma a priori untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan pembelian mobil. Ini akan mengungkapkan hubungan antara karakteristik individu, usia, jenis kelamin, status pernikahan, penghasilan dengan keputusan pembelian mobil. Apa itu algoritma a priori? Algoritma a priori adalah sebuah algoritma klasik dan fundamental dalam ranah analisis asosiasi data, yang dirancang khusus untuk menemukan pola atau hubungan yang sering muncul dalam dataset yang besar. Pola-pola ini dikenal sebagai frequent item set. Intinya, a priori bekerja dengan mengidentifikasi item atau kombinasi item disebut item set mana saja yang muncul bersamaan secara signifikan dalam transaksi. Setelah itu, dari frequent item set tersebut, algoritma ini akan membentuk aturan asosiasi dalam format jika maka. Sebagai contoh dalam konteks penjualan retail, a priori dapat mengungkapkan bahwa jika seorang pelanggan membeli kopi, maka kemungkinan besar mereka juga akan membeli gula. Pengaplikasian algoritma ini sangat luas, mulai dari mengidentifikasikan kebiasaan pembelian konsumen untuk penempatan produk yang lebih optimal, hingga merancang strategi pemasaran dan promosi yang lebih efektif berdasarkan hubungan antar produk yang tersembunyi. Untuk selanjutnya, saya serahkan kepada teman saya, Wahyu Setiaji. Yang selanjutnya itu konsep kunci dalam a priori. Yang pertama ada item set. Item set adalah sekumpulan item yang dianggap relevan dalam data transaksi. Item set sendiri bisa terdiri dari suatu item, misalnya tujuan dari analisis suatu item set untuk mencari tahu kombinasi barang apa saja yang sering dibeli secara bersamaan oleh pelanggan dalam suatu transaksi. Kemudian yaitu confidence. Confidence digunakan untuk mengukur kekuatan hubungan antara dua item set. Dengan kata lain, confidence menjawab pertanyaan, jika seseorang membeli X, seberapa besar kemungkinan ia juga membeli Y. Sebagai ilustrasi, jika 30 pelanggan membeli roti dan dari jumlah itu 18 orang juga membeli susu, maka confidence dari aturan tersebut adalah 60%. Confidence ini membantu mengetahui aturan-aturan yang kita buat berdasarkan strategi penjualan atau rekomendasi suatu produk. Selanjutnya yaitu konsep terakhir yang sangat berguna adalah lift atau pengungkit. Konsep akhir yang sangat penting ini mengukur seberapa besar kemungkinan item Y muncul ketika item X juga muncul dibandingkan dengan item Y muncul secara independen dalam seluruh dataset. Secara sederhana, lift membantu kita mengetahui apakah hubungan antara X dan Y terjadi karena keterkaitan yang kuat atau hanya karena item Y yang memang sudah sering muncul secara umum. Untuk materi selanjutnya saya serahkan kepada teman saya Habibi.
Untuk slide selanjutnya itu cara kerja algoritma a priori. Tahap penemuan sequence item sets itu algoritma a priori bekerja iteratif. Diawali dengan langkah satu generasi sequence satu item set di mana item tunggal dengan support di atas support di atas ambang batas dipilih. Selanjutnya pada langkah kedua iterasi K kombinasi dan running kandidat item set berukuran K dibuat dari item set sebelumnya. Prinsip anti monoton diterapkan untuk memangkas CK yang subsetnya tidak frekuent, mengurangi komputasi. Hanya kandidat dengan support di atas ambang batas menjadi frekuensi item set berukuran K. Proses ini berulang hingga tidak ada frekuensi item set baru ditemukan. Pembentukan aturan asosiasi setelah semua frekuensi item set berhasil ditemukan melalui proses iteratif sebelumnya, algoritma beralih ke langkah ketiga, pembentukan aturan asosiasi. Pada tahap ini, dari semua frekuensi item sets yang telah diidentifikasi, a priori akan menghasilkan semua kemungkinan aturan. Jika maka, untuk setiap aturan yang terbentuk, nilai confidence pada leaf akan dihitung. Selanjutnya, aturan-aturan ini akan difilter berdasarkan ambang batas confidence minimum yang telah ditetapkan, sehingga hanya aturan-aturan yang kuat dan relevan yang akan ditampilkan sebagai hasil akhir dari analisis asosiasi. Next slide. Nah, dan ini untuk data normalisasi data untuk a priori algoritma. Yang itu yang ada di deskripsi kolom yaitu usia. Usia ini usia calon pembeli mobil, dan status itu status pernikahan calon pembeli mobil itu 0 itu ada single, 1 untuk menikah, 2 menikah mempunyai anak, 3 duda atau janda. Untuk kelamin, jenis kelamin calon pembeli 0 itu untuk pria, 1 untuk wanita. Selanjutnya itu memiliki mobil, jumlah mobil yang dimiliki calon pembeli, penghasilan calon pembeli dalam setahun, selanjutnya beli mobil atau target, apakah calon pembeli mobil benar membeli mobil atau tidak. 0 itu tidak membeli dan 1 membeli mobil. Untuk selanjutnya akan diteruskan untuk oleh Haidar. Selanjutnya itu hitung manual. Dari asosiasi, aturan penghasilan tinggi, beli mobil satu sangat dominan, menunjukkan 50,8% dari data memiliki kedua kondisi ini, dengan confidence 98,64% dan lift 1,56 yang sangat kuat, menegaskan bahwa penghasilan tinggi adalah prediktor utama pembelian mobil. Aturan pria beli mobil satu juga signifikan, di mana 36,4% data adalah pria yang membeli mobil. Dengan confidence 70,13% dan lip 1,11 mengindikasikan kecenderungan pembelian yang lebih tinggi pada pria. Terakhir, punya anak, punya mobil. Support 20,5%, confidence 71,42%, lip 1,08. Menunjukkan bahwa adanya anak berhubungan positif dengan kepemilikan mobil. Dari analisis asosiasi, ditemukan beberapa aturan kunci yang memprediksi keputusan pembelian mobil. Beli mobil satu. Aturan terkuat adalah penghasilan tinggi, beli mobil satu. Dengan confidence sangat tinggi, 98,64%, dan lip 1,56. Menunjukkan bahwa individu penghasilan tinggi sangat cenderung membeli mobil. Selain itu, aturan pria beli mobil satu juga signifikan, dengan confidence 70,13% dan lip 1,11, mengindikasikan bahwa pria memiliki kecenderungan lebih tinggi untuk melakukan pembelian mobil. Terakhir, kombinasi punya mobil, usia tua, beli mobil satu, juga menunjukkan confidence tinggi 71,38% dan lip 1,13, menyarankan adanya pola pembelian mobil di kalangan mereka yang sudah memiliki mobil dan berada di usia tua. Selanjutnya slide selanjutnya akan dijelaskan oleh M. Raihan Jauhari.
Ya baik, terima kasih. Untuk selanjutnya saya akan share screen dulu untuk menjelaskan bagaimana codingan mengenai pengimplementasian a priori dalam kode Python. Jadi di sini ada import dari Excel calon pembelian mobil, dan di sini kita mengambil datanya mulai dari frequency item set, competence, lalu kita cari rules-nya antecedents, consequence, support, competence, dan lib. Untuk merunningnya kita akan masuk ke terminal dan ke git bash, lalu merunning Python. Nah, di sini ada ditemukan total aturan asosiasi ditemukan 17, ada dari yang punya anak maka akan membeli mobil, supportnya ada 20%, confidence-nya 71%, lib-nya 1,0%. Dan dari kemungkinan di sini ada 17 asosiasi, maka yang dapat diprediksi dan kita pilih ada dari 8, mulai dari pria penghasilannya tinggi, punya mobil, atau usianya tua atau penghasilan tinggi, maka kemungkinan besar akan membeli mobil. Oke, saya stop. Lanjut ke diagram perhitungan. Dari diagram perhitungannya itu, maka kemungkinan besar aturan asosiasinya yang usia tua, penghasilan tinggi, yang berjenis kelamin pria, yang mempunyai mobil, atau wanita kemungkinan besar akan membeli mobil. Nah, ada juga di kolerasi antar fitur one hot coding kita bisa temukan ada beberapa aturan asosiasi tadi, yang dimana kategori-kategori tadi yang mengambil pembelian mobil. Ya, untuk selanjutnya kesimpulan, analisis algoritma a priori pada data calon pembeli mobil menunjukkan bahwa faktor penghasilan tinggi adalah prediktor paling kuat untuk keputusan pembelian mobil, ditandai oleh confidence yang sangat tinggi dan lib yang signifikan. Selain itu, jenis kelamin pria juga menunjukkan kecenderungan yang lebih tinggi untuk membeli mobil. Pola menarik lainnya adalah individu yang sudah memiliki mobil dan berada di usia tua menunjukkan kemungkinan kuat untuk kembali membeli mobil, serta adanya korelasi positif antara memiliki anak dengan kepemilikan mobil. Insight ini sangat berharga untuk merumuskan strategi pemasaran dan penargetan yang lebih efektif di industri otomotif. Ya, untuk penutup saya serahkan kepada Dina Mawadah, dipersilakan. Demikian presentasi yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatian dan kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.